أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Dan tidak lupa solawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, beserta sahabat. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya, dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti, amin, amin, ya robbal alamin. Sahabat As-Sabur Islam, mohon dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share, agar kami dapat motivasi, memberikan sesuatu yang baik dalam Islam. Apakah setan bisa menyesatkan manusia ketika sakaratul maut? Bismillah wassalatu wassalamu, ala rasulillah, wabadu. Ketika diusir oleh Allah, dan dicap sebagai pembangkang, dia bersumpah di hadapan Allah, dengan semangat hasad kepada Adam dan keturunannya. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur taat. Quran Surah Al-A'raf, ayat 16-17. Dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iblis bersumpah, demi keagunganmu ya Rabb, aku tidak akan pernah berhenti untuk menyesatkan hamba-hambamu, selama ruh mereka masih dikandung jasad. Allah berfirman, demi keagungan dan kemuliaanku, aku akan senantiasa memberikan ampunan untuk mereka, selama mereka memohon ampun kepadaku. Hadis riwayat Ahmad nomor 11237 dan dihasankan Syuaib Al-Arna, Ut. Atas sumpah ini, iblis dan bala tentaranya sangat antusias untuk menyesatkan manusia. Terutama di suasana-suasana genting, ketika manusia di posisi sangat labil. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setan mendatangi kalian dalam segala urusan kalian. Hadis riwayat Muslim nomor 5423. Itulah detik-detik yang paling menentukan nasib manusia di akhirat. Karena semua amal dinilai berdasarkan ujungnya. Di saat itulah, setan tidak akan menyia-nyiakan kesempatan. Bisa jadi, dia akan mendatangi manusia ketika kematian. Karena itu, salah satu doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau memohon perlindungan kepada Allah, agar tidak disesatkan setan ketika kematian. Dalam salah satu doanya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan, aku berlindung kepadamu agar tidak disesatkan setan ketika kematian. Hadis riwayat Ahmad nomor 8667, Abu Daud nomor 1554 dan disahihkan Al-Albani. Al-Hatabi menjelaskan hadis di atas, dengan menyebutkan beberapa bentuk gangguan setan ketika mendekati kematian. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berlindung dari disesatkan setan ketika kematian, bentuknya adalah setan mengganggunya ketika dia hendak meninggal dunia. Lalu setan menyesatkannya, sehingga menghalangi dia untuk bertaubat, atau menutupi dirinya sehingga tidak mau memperbaiki urusannya atau memohon maaf dari kezaliman yang pernah dia lakukan. Atau membuat dia merasa putus asa dari rahmat Allah. Atau membuat dia benci dengan kematian dan merasa sedih meninggalkan hartanya. Sehingga dia tidak ridha dengan keputusan Allah berupa kematian. Dan menuju akhirat. Sehingga dia akhiri hidupnya dengan keburukan. Lalu dia bertemu Allah dalam kondisi dia murka kepadanya. Kemudian, Al-Hitabi menegaskan, diriwayatkan bahwa tidak ada kesempatan yang lebih diperhatikan setan untuk menyesatkan manusia. Selain ketika kematiannya, dia akan mengundang rekan-rekannya. Kumpul di sini, jika kalian tidak bisa menyesatkannya pada hari ini.
Kalian tidak lagi bisa menggodanya selamanya. Aunul Ma'bud, 4 nomor 287. Di sana ada beberapa kejadian yang dialami para ulama, ketika proses kematiannya, setan berusaha untuk menggodanya. Di antaranya Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah. Diceritakan oleh Abdullah putra Imam Ahmad. Aku menghadiri proses meninggalnya bapakku, Ahmad. Aku membawa selembar kain untuk mengikat jenggot beliau. Beliau kadang pingsan dan sadar lagi. Lalu beliau berisyarat dengan tangannya, sambil berkata, "Tidak, menjauh. Tidak, menjauh." Beliau lakukan hal itu berulang kali. Maka aku tanyakan ke beliau, "Wahai ayahanda, apa yang Anda lihat?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya setan berdiri di sampingku sambil menggigit jarinya." Dia mengatakan, "Wahai Ahmad, aku kehilangan dirimu, tidak sanggup menyesatkanmu." Aku katakan, "Tidak, masih jauh. Tidak, masih jauh." Tazkirah Al-Qurtubi, halaman 186. Maksud cerita ini, setan hendak menyesatkan Imam Ahmad dengan cara memuji Imam Ahmad. Setan mengaku menyerah di hadapan Imam Ahmad, agar beliau menjadi ujub terhadap diri sendiri dan bangga terhadap kehebatannya. Tapi beliau sadar, ini adalah tipuan. Beliau tolak dengan tegas, "Tidak, saya masih jauh. Tidak seperti yang kamu sampaikan, tidak bisa kita bayangkan, andaikan ujian semacam ini menimpa tokoh agama atau orang awam di sekitar kita." Termasuk juga, kejadian yang pernah dialami salah satu ulama Cordoba. Seperti yang diceritakan Imam Al-Qurtubi. "Saya mendengar guru kami, Abu Abbas Ahmad bin Umar di daerah perbatasan Iskandariyah bercerita. Saya menjenguk saudara guruku, Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad di daerah Cordoba. Ketika itu beliau sedang sekarat. Ada yang mentalkin beliau, 'Ucapkan, la ilaha illallah.' Tapi orang ini malah menjawab, 'Tidak, tidak.' Setelah beliau sadar, beliau bercerita, 'Ada 2 setan mendatangiku, satu di sebelah kanan dan satunya di sebelah kiri. Yang satu menyarankan, matilah dengan memeluk Yahudi. Karena itu adalah agama terbaik. Satunya berkata, matilah memeluk Nasrani, karena itu adalah agama terbaik. Lalu aku jawab, tidak, tidak. Tazkirah Al-Qurtubi, halaman 187. Memang tidak semua orang mengalaminya. Ada yang mengalami kejadian demikian dan ada yang tidak mengalami. Namun setidaknya ini menjadi peringatan bagi kita akan betapa mencekamnya sakaratul maut. Karena yang menentukan status manusia adalah ujung hidupnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nilai amal, ditentukan keadaan akhirnya. Hadis riwayat, Bukhari nomor 6493. Ibn Hibban nomor 339 dan yang lainnya. Semoga Allah menyelamatkan kita dari semua tipu daya setan. Ya Allah, Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Ya Allah, Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Ya Allah, Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Amin. Amin. Ya Robbal Alamin. Wallahu alam bisawaf.